rekan-rekan, saya akan melanjutkan sesi bersama Anda mengenai sistem ERP atau Enterprise Resources Planning. Ini nih menarik loh. Ya, yuk kita bahas ya. Zaman dulu, sewaktu aplikasi muncul satu persatu, mereka menggunakannya namun masing-masing dan berasa independen. Makanya itu keluar istilah silo ya, rekan-rekan ya. Yang artinya dia masing-masing saling independen, enggan berbagi informasi, tidak berkomunikasi dengan baik satu sama lain. Ya kayak nggak bestie gitu sih ya. Namun sekarang nih ya, saking kebutuhan data dan informasi harus cepat dan terintegrasi, proses bisnis yang melibatkan lebih dari satu bidang untuk pemenuhan, maka hadirlah FAIS yang dikonek-konekkan. Ya, atau si FAIS yang berevolusi, jadilah dia ERP. Sistem ERP ini mengatasi masalah dengan mengintegrasikan area fungsional IS secara ketat melalui database umum. Sistem ERP ini mengadopsi pandangan proses bisnis dari keseluruhan organisasi untuk mengintegrasikan perencanaan, manajemen, dan penggunaan semua sumber daya organisasi menggunakan platform perangkat lunak dan berbasis data umum. Tujuan utama dari sistem ERP ini apa sih? Ya, dia itu untuk mengintegrasikan dengan erat ya area fungsional organisasi dan untuk memungkinkan informasi mengalir dengan lancar di seluruh area tersebut. Integrasi yang ketat berarti bahwa perubahan dari satu area fungsional segera tercermin di semua area fungsional terkait lainnya. Intinya, sistem ERP menyediakan informasi yang diperlukan untuk mengendalikan proses bisnis organisasi. Pernah dengar SAP? Atau mungkin Oracle? Atau PeopleSoft? Atau mungkin juga Dynamics keluaran Microsoft? Atau Odoo? Nah ya, wah pernah gitu kan. Nah, mereka itu adalah ERP raksasa yang dimiliki oleh organisasi besar di dunia. Terus jadi nggak ada dong ERP lokal. Oh ada. Banyak juga perusahaan-perusahaan mengembangkan sistem ERP mereka sendiri di Indonesia loh ya. Sebut aja ada Mekari, Keysoft, System Ever, Volarium, Zahir, dan sebenarnya masih banyak lagi ya rekan-rekan ya. Lalu apa saja nih keuntungan-keuntungan penggunaan ERP? Pertama, fleksibilitas dan kelincahan organisasi. Karena seperti informasi sebelumnya, ERP ini mengintegrasikan semua field sehingga organisasi bisa menjadi lebih gesit atau agile, fleksibel, dan adaptif. Oleh karena itu, organisasi dapat merespon dengan cepat perubahan kondisi bisnis dan memanfaatkan peluang bisnis baru. Kedua, pendukung keputusan. Sistem ERP memberikan informasi penting tentang kinerja bisnis di seluruh area fungsional. Informasi ini secara signifikan meningkatkan kemampuan manajer untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih tepat waktu. Ya, ketiga, kualitas dan efisiensi. Sistem ERP mengintegrasikan dan meningkatkan proses bisnis organisasi, menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam kualitas produksi, distribusi, dan layanan pelanggan. Namun, di balik keuntungan-keuntungan tersebut, ERP juga memiliki keterbatasan-keterbatasan. Apa saja? Oke, let's find out. Begini nih ya. Biasanya orang-orang yang sudah nyaman dengan silo, dia tuh enggan untuk berubah. Bisa dibilang comfort zone ya. Nah, si ERP ini dia ada untuk mengobrak-abrik kenyamanan mereka, merubah proses kerja mereka. Bagi perusahaan dengan prosedur yang mapan, perubahan ini dapat menimbulkan masalah serius. Terutama jika karyawan itu nggak ingin ninggalin cara kerja lama mereka. Dan karenanya ya mereka menolak perubahan. Namun sebenarnya ya rekan-rekan ya, implementasi ERP dapat memberikan peluang untuk meningkatkan dan dalam beberapa kasus itu dia mendesain ulang prosedur yang nggak efisien, nggak efektif atau ketinggalan zaman. Faktanya, banyak perusahaan mendapat manfaat dari penerapan praktik terbaik untuk proses akuntansi, keuangan, dan sumber daya mereka. Serta aktivitas pendukung lainnya yang nggak dianggap oleh perusahaan sebagai sumber keunggulan kompetitif.